Macam mana supaya jangan lupa dalam sholat? Maka menghadirkan hati. Ini hati ini sekarang sedang ke mall, sedang ke pasar buah, sedang ke pasar takjil. Dibalikkan hati itu kemari. Hati yang sedang keluyuran ke pasar bawah nyari keramik ini dimasukkan balik. Macam mana cara membalikkan hati tadi ke dalam? Dengan cara waktu berwudu pas membasuh tangan, aku sedang membersihkan tanganku dari dosa. Waktu memasukkan air ke hidung, aku sedang membersihkan mulutku dari dosa. Waktu menyiram muka, aku sedang membersihkan biji mataku dari dosa. Waktu menyiram tangan, aku membersihkan dosa dari tangan-tanganku. Jadi khusyuk itu di dalam sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat sudah khusyuk. Maka tak boleh berwuduk sambil ngobrol. Kanlah kita mau kecek patang. Berwuduk tak boleh ngobrol. Begitu juga sesudah wudhu, karena menjaga hati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. لإيلاف قريش. Kebiasaan orang Quraisy. Jadi ada salah satu kakek Nabi Muhammad itu ke atas, namanya Fihr bin Malik, disebut dengan Quraisy. Jadi anak cucu cicit dia itulah disebut dengan suku Quraisy. Li'ilafi Quraisy, makanya disebut Nabi Muhammad itu suku Arab Quraisy. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi nama orang sekarang mana ada Quraisy? Siapa namanya? Pak Quraisy, Habib Quraisy di Cirebon, Quraisy Baharun, Profesor Quraisy Shihab. Nama orang. Boleh anak saya kasih nama Quraisy? Boleh. Quraisy. Ilafihim rihlatash syita. Ilafihim, kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Rihlah. Kau mau acara apa? Kami ada acara rihlah ini. Pernah dengar rihlah? Acara apa rihlah? Jalan-jalan. Tur, acara tur. Bahasa Arabnya rihlah. Perjalanan mereka.
Rihlah syita. Syita musim dingin. Shaif musim panas. Desember, Januari dingin. Juli, Agustus panas. Maka musim haji tahun ini Juli diperkirakan 50 derajat panas. Rihlat syita dingin, shaif panas. Syita dingin, shaif panas. Tutup Quran, keluar masjid lupa yang mana yang dingin, yang mana yang panas. Waktu menyebut syita dengan shaif, mana yang keluar air liur? Syita. Itulah yang dingin. Itu tips cara mengingat dua yang berbeda, pegang satu. Asal pegang satu dapat satu. Yang mana musim dingin, yang mana musim panas? Yang mana keluar air liur? Itulah dingin. Shaif panas, tak ada air. Ingat tuh, sampai mati ingat tuh insyaallah. Jadi perjalanan mereka ada syita musim dingin, ada musim panas. Makkah di tengah. Ini Makkah di tengah. Palestina di atas. Yaman di bawah. Makkah di tengah. Palestina di atas. Masjidil Aqsa. Yaman di bawah. Waktu musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kenapa mereka tak ke Palestina musim dingin? Tak tahan, bersalju. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. 4 negara ini disebut dengan negeri Syam. Nabi Muhammad dibawa pamannya berniaga ke negeri Syam. Balik anaknya dari sekolah tanya, ya, negeri Syam itu di mana? Amerika, paman Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ingat tuh, negeri Syam. Di atas. Musim dingin bersalju. Tak tahan orang Arab nih. Maka musim dingin dia pergi ke Yaman. Musim panas dia pergi ke Syam. Kalau musim panas ke Yaman, Yaman minta ampun panasnya. Panas ekstrim. Maka musim dingin dia ke Yaman, musim panas dia ke Syam. Inilah kerja orang Arab ini. Makkah, Yaman, Palestina. Makkah, Yaman, Palestina. Maka dikenallah pedagang Arab. Karena orang Arab ini berdagang. Jadi kalau dihitung sekarang berapa negara itu? Yaman, Makkah, Madinah itu apa negaranya? Saudi Arabia. Ke atas 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Kira-kira kalau ada orang berdagang 6 negara, orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kenapa disebut jahiliyah? Masa orang berdagang 6 negara jahiliyah? Ekspor impor ini bukan jual duku, panam, tenayan. Nah, jangan tersinggung tukang jual duku. 6 negara. Itu menunjukkan Abu Jahal, Abu Lahab itu pintar apa bodoh? Pintar. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Dalam masalah ketuhanan jahiliyah. Kalau dalam masalah bisnis, ekspor impor. Kok hidup Abu Jahal, Abu Lahab itu sekarang mungkin ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Bisa dia diminta ke Hotel Pangeran untuk memberikan pelatihan UMKM. Kan main-main. Tapi kenapa dia disebut jahil? Masalah Tuhan. Dia ambil tepung gandum,
dicampur sama minyak samin, minyak sapi. Udah dibuat adonan, buat gambar manusia besar, disembah orang tuh. Ya Tuhan, pas lapar dicuilnya sih, kan jahil itu. Nah, itulah maka dia disebut dengan jahiliyah. Jahil, 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 bodoh, bodoh dalam masalah Tuhan. Jadi setiap kampung itu lain nama Tuhannya. Ada nama Tuhannya Lata, ada nama Tuhannya Uzza, ada nama Tuhannya Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Dibawanya lah susu, susu ke patung. Nama patung, nama Tuhannya Naham. Wahai Tuhan Naham, ini ku kasih kau susu, tolonglah kasih aku rezeki hari ini, jauhkan aku dari musibah. Nah, letakkan susu tadi, udah diletakkan susunya, dipejamkannya mata, ditengoknya, diminum anjing, diminum anjing susu tadi. Habis susu itu diminum anjing, sudah habis, diangkat anjing itu kakinya sebelah. Mau ngapain dia? Kencing. Udah habis dikencinginya. Berpikirlah laki-laki tadi. Susunya diminum, dia tak bisa membela dirinya. Dikencingi anjing pun tak bisa membela dirinya. Kalau membela dirinya aja tak bisa, apalagi membela aku. Masuk Islam dia. Itu laki-laki itu namanya Abu Zar Al-Ghifari. Itulah sebab Abu Zar Al-Ghifari masuk Islam. Jadi kalau orang mau berpikir sikit aja berpikir, insya Allah tak akan menyembah patung. Kenapa orang mau menyembah patung? Karena tak berpikir. Kenapa tak berpikir? Karena waktu pembagian otak dulu dia tak datang. Tak ada otak, makan otak-otak. Kurang akal, minum ayaka. Maka dalam Quran itu afala ta'qilun. Kenapa kamu tak berpikir? Berpikirlah kalian, berpikir. Afala ta'qilun. Perjalanan kebiasaan orang Quraisy, perjalanan musim dingin dan musim panas. Terus falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah beribadah kepada Rabb. Kalau kita katakan Rabb itu artinya tiga. Satu mencipta, satu memberi rezeki, satu menjaga. Tuhan itu tiga apa satu? Satu. Yang mencipta dia, yang memberi rezeki dia, yang menjaga juga dia. Nah, maka ketika kita dalam keadaan susah, kita katakan ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang memberi aku rezeki, Engkau yang menjaga aku. Ya Rabb, ya Rabb. Hendaklah beribadah kepada Rabb hadzal bait, maksudnya Baitullah. Kalian udah pergi musim dingin, pergi ke Palestina. Musim dingin pergi kalian ke Yaman. Musim panas pergi ke Palestina. Jangan cuma pergi-pergi aja. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sempat-sempatkan beribadah. Falya'budu rabb hadzal bait. Boleh pergi bisnis? Boleh. Pergilah bisnis. Tapi jangan lupa falya'budu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Siapa Rabb itu? Rabb itu siapa?
alladzi yang at'ama, ngasih makan. Jo, lapar. Kalau kau lapar, dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Amanah, aman. Khauf, takut. Kalau takut, dikasihnya kau aman. Hidup ini dua, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Yang nampak itu namanya badan, yang tak nampak itu namanya jiwa. Badan ini mesti dikasih yang nampak atau yang tak nampak? Yang nampak. Makanya kalau datang orang ke rumah kita, Pak, lapar Pak, lapar, kita kasih apa dia? Kasih makan. Jangan datang orang ke rumah kita, lapar Pak, kau mesti bertakwa kepada Allah. Makanya at'amahum min ju', kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Amanahum min khauf, kalau takut dikasihnya aman. Allah kasih kita dua, yang nampak dan yang tak nampak. Kalau haus dikasih minum. Teh itu nampak apa tak nampak? Nampak. Udah nampak? Yang belum nampak kasih teh. Kopi itu nampak apa tak nampak? Nampak. Kalau datang orang ke rumah kita, saya haus, kasih minum. Seteguk air minum di leher anjing bisa menyelamatkan wanita tunasusila dari azab Allah. Cerita Bani Israel. Apalagi seteguk kopi dari orang bertakwa di bulan Ramadan. Membagi buka puasa. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang nampak itu makanan, yang tak nampak itu cemas, galau. Kira-kira orang kaya itu kenyang atau tak kenyang? Kenyang, duitnya banyak. Jangankan beli nasi bungkus, rumah makan itu bisa dibelinya. Apakah orang kaya itu hatinya tenang? Belum tentu. Makanya yang fisik namanya makanan. At'amahum min ju'. Yang tak nampak namanya rasa tenang, rasa aman. Allah cuma minta satu, tapi balasannya dua. Apa yang diminta Allah? Falya'budu rabbahazal bait. Aku cuma minta kau satu, kata Allah. Aku minta kau beribadah saja sama aku. Salat kau baik, puasa kau baik, zikir kau baik, baca Quran kau baik, beribadah kau sama aku. Ku kasih kau dua. Apa yang dua tuh? Kalau lapar dikasihnya makan, kalau takut dikasihnya tenang. Kenapa hati saya ini tak tenang Pak Ustaz? Berarti kuncinya satu. Apa kurang? Ibadah. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai lupa berdoa. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Ku kasih dia sesuatu yang lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Sibukkan aja diri kita ini dengan ibadah. Banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak zikir. Allah kasih dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kira-kira kalau Allah berjanji ditunaikannya atau tidak? Innaka la tukhliful mi'ad. Apa pelajaran yang bisa diambil dari surat Quraisy?
bahwa ada satu suku namanya suku Quraisy Arab, bahwa mereka ini bisnismen yang luar biasa. Silakanlah cari rezeki. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau masuk masjid minta rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kenapa minta rahmat? Karena malaikat di dalam nih mendoakan, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat. Itu maka masuknya minta rahmat. Pas mau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezeki. Kenapa pas keluar minta rezeki? Karena di luar rezeki. Keluar jaga ruko, jaga dagang, keluar jaga rumah makan, keluar jual, keluar kantor, bisnis. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Untuk apa rezeki itu dicari Pak Ustadz? Rezeki itu kan sudah ditetapkan Allah untuk kita. Itu rezeki kita ini semua. Itu teh sama kopi yang dituang tuh rezeki itu. Rezeki kita semua. Bapak cari atau dia datang? Datang dia. Teh itu datang. Mau tak dia masuk ke mulut kalau tak kita berusaha memasukkannya? Mengangolah situ. Akan mau. Artinya rezeki kita pun akan dimakan semut kalau tak kita ambil. Adanya usaha mencari rezeki itu namanya ikhtiar. Berikhtiar, berusaha. Dikasih Allah telinga. Kabarnya sekarang lagi melejit bisnis apa? Bisnis takjil. Telinga mendengar. Setelah telinga mendengar, mata menengok. Iya. Sampai orang tak Islam pun berburu takjil. Kalau gitu aku buka usahalah. Kau bisa apa? Cendol. Jual cendol. Telinga mendengar, mata menengok. Muncul keinginan jual. Boleh berjualan? Boleh. Orang mereka berdagang rihlatas syita wasaib, dagang. Tapi jangan lupa falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Jangan lupa beribadah. Ibadahnya itu ada 4. Ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Ibadah badan. Ada ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada ibadah lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ibadah hati, sabar. Ibadah badan, tegak, rukuk, sujud. Ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ibadah lisan, subhanallah, alhamdulillah, istighfar, sholawat, baca Quran. Ibadah hati, sabar, ridho, tawakal. 4 ibadah. Orang berdagang bisa ibadah harta. Salat jangan tinggal. Waktu di tempat dagang tuh berzikir. Tak ada pembeli, zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allah ngasih rezeki, bukan mengamuk-ngamuk. Eko lah 2 jam tidak ada jual kembali kantri, udah berusaha kecek Ustaz Samad Patang. Nah, memangnya bercakap macam-macam tuh keluar rezeki? Tidak. Sabar, menahan, takwa, jangan curang. Pokoknya masalah hidup ini cuma 2, masalah lambung, lambung dulu. Kalau sudah perut lapar, naik asam lambung. Asam lambungnya naik ke sini. Stres, depresi, putus asa. Maka kalau mau tenang, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan nilai yang paling banyak ibadah, maka ibadah yang udah terbiasa di Ramadan ini nanti kita jaga sampai ke Syawal insyaallah, sampai mati istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Wa amanahum min khauf. Takut. Manusia ini tak pernah berhenti dari khauf, takut. Yang sekolah takut tak naik kelas, yang kuliah takut tak sidang skripsi, yang udah wisuda takut tak kerja, yang udah kerja takut tak berbini, yang udah berbini takut tak punya anak, yang udah punya anak takut anak tak makan. Takut yang berlebihan menyebabkan tingkat kecemasan tinggi. Dari mana datang cemas dan takut? Kurangnya keyakinan kepada Allah. Kita insya Allah kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Pergilah saya ke rumah sakit, jumpa Pak Doktor. Bapak ngapain di sini? Mertua saya Pak Ustadz di ICU sekarang. Kenapa bisa masuk situ? Awalnya kakinya luka di rumah. Kami bawa periksa ke dokter. Kata dokter, ibu lukanya ini nanti bisa merembet kemana-mana. Ini diamputasi kaki ini karena gulanya tinggi. Itulah sejak itu stres dia Pak Ustadz. Naik gulanya, naik darah tingginya, naik. Padahal luka sedikit aja. Jadi yang jahat itu sebenarnya pikiran. Nanti kalau aku start kuliahnya bagaimana? Pikiran jahat. Makanya untuk mengatasi pikiran jahat ini, kalau di tempat-tempat kota besar diajak orang untuk meditasi. Pejamkan mata, tarik nafas, amati nafas Anda, hembuskan, tarik, hembus lagi, kosongkan semuanya, kosong, jangan pikirkan apa-apa, jangan pikirkan harga sawit, jangan pikirkan harga pupuk, jangan pikirkan THR belum cair, kosong, tup, mati dalam keadaan kosong, kafir. Kita tak boleh kosong, kita selalu berzikir, tak boleh kosong. Makanya siapa yang mengajarkan kosong? Tak ada kosong. Pikiran ini terus selalu menengok. Dari mana datang pikiran ini bekerja? Gara-gara mata terbuka. Makanya supaya jangan berpikir, tutup mata. Tetap juga berpikir. Kenapa begini? Ibu-ibu berpikir, ini toples mau peta atau bulat, kue hari raya, gorden, nanti tamu datang, gelang, rantai, cincin, udah tegadaikan bulat. Berpikir. Maka untuk menghilangkan pikiran ini tak bisa. Cuma lah menghilangkan pikiran, hilangkan otak.
Satu-satunya caranya adalah dengan beribadah. Subhanallah, 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 wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Nanti kita habis tahajud berzikir. Kata guru saya dulu, Abdul Somad, zikir ini banyak, tapi kau pilih 3. Pertama istighfar, kedua solawat, ketiga la ilaha illallah. Syekh Umar Ma'ruf Ali. Nanti kita zikir 3 nih. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Biasakan kalau bangun malam tahajud, habis itu kalau Pekanbaru subuh jam 5, bangunlah sejam sebelum subuh, jam 4 start, jam 4. Kan udah terbiasa kita nih bangun jam 4 sahur. Nah, biasakan terus nanti. Bangun, mandi, salat sunat wudu. Habis salat sunat wudu, salat sunat taubat. Habis itu salat sunat tahajud. Habis itu istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Pas itu. Tak lama sesudah itu terdengarlah salatu wassalamu alaik. Nah, biasakan itu. Mumpung mesin belum mati, masih hidup lagi mesin nih. Kalau udah mesin mati, mengengkolnya payah lagi, menghidupkannya lagi itu. Nah, di Syawal itu jangan sampai mati. Membiasakannya 30 hari, menghilangkannya sehari. Asal 2 hari tak bangun malam, berat itu sudah. Nah, kan udah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Ayat berikutnya. Ara'aita alladhi yukadzdzib, surat Al-Ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Mendustakan agama orang yang tak sholat. Mendustakan agama orang yang mengejek Nabi Muhammad. Tidak. Orang yang tak sholat bukan mendustakan agama, kafir. Orang yang mengejek Nabi Muhammad bukan mendustakan agama, kafir. Orang yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul. Apa hubungan Al-Ma'un dengan surat Quraisy? Apalah hubungan Al-Ma'un sama Quraisy? Quraisy mencari duit, Al-Ma'un keluar duit. Pergi ke Palestina, pergi ke Yaman, pergi Palestina, pergi ke Yaman, pergi Palestina, pergi ke Yaman. Nyari apa? Cari duit. Untuk apa duit? Faza al-yadu'ul yatim. Duit yang dicari ini untuk anak yatim. Pasti anak yatim. Kalau udah bulan puasa, pergilah ke panti-panti itu. Penuh jadwal makan anak yatim undangan. Undangan berbuka sampai 3 kali diundang. Begitu masuk bulan Syawal, tak ada lagi. Dianggap orang Pekanbaru anak yatim ini laparnya pas bulan puasa aja. Makanya santunan-santunan anak yatim ini jangan lagi hanya sekedar show. Santunan anak yatim. Transfer tiap bulan. Berapa keperluan dia? Bayarkan duit sekolahnya untuk setahun. 6 bulan sekali 1 semester paling tidak. Supaya jangan sampai masuk yukazzibu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa anak yatim itu dihardik? Karena ayahnya tak ada. Kalau ada ayahnya tak berani orang menghardik. Anak siapa kau? Aku bapaknya. Apa mau kau, kata bapak. Nah, kalau anak yatim semau orang aja menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli kepada ngasih makan orang miskin.
Janda tua, laki meninggal, anak tak ada, hidup sebatang kara, tak ada pemasukan, fakir. Suami meninggal, masih bisa ambil upah cuci, kebutuhan sebulan 3 juta, dapatlah ambil upah cuci 1,5 juta. Apa namanya? Miskin. Kalau tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak mencukupi kebutuhan, miskin. Dua-duanya dapat zakat, maka ada disebut fakir dan miskin. Apa beda fakir sama miskin ya, kata anak? Ya dekat-dekat rumah orang tuh. Pula dekat rumah. Fakir tak ada income, miskin ada income tapi tak mencukupi kebutuhan. Ala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena waktu salat itu dia lupa. Yang pertama lupa salat. Yang kedua lupa dalam salat. Lupa salat, tak salat sama sekali. Salatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun Idul Adha mau ngambil kupon. Nah itu lupa salat. Ada yang lupa dalam salat. Macam mana supaya jangan lupa dalam salat? Maka menghadirkan hati. Ini hati ini sekarang sedang ke mall, sedang ke pasar buah, sedang ke pasar takjil, dibalikkan hati itu kemari. Hati yang sedang keluyuran ke pasar bawah nyari keramik ini dimasukkan balik. Macam mana cara membalikkan hati tadi ke dalam? Dengan cara waktu berwudu pas membasuh tangan, aku sedang membersihkan tanganku dari dosa. Waktu memasukkan air ke hidung, aku sedang membersihkan mulutku dari dosa. Waktu menyiram muka, aku sedang membersihkan biji mataku dari dosa. Waktu menyiram tangan, aku membersihkan dosa dari tangan-tanganku. Jadi khusyuk itu di dalam sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat sudah khusyuk. Maka tak boleh berwuduk sambil ngobrol. Kan lah mau kecek patang. Wudu tak boleh ngobrol. Begitu juga sesudah wudu, karena menjaga hati tadi. Isi sapu kepala, dosa-dosa isi otak kepala. Sapu telinga, dosa-dosa lubang telinga. Siram kaki, dosa-dosa kaki. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baru masuk ke masjid, usalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Wajib apa sunat? Sunat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam mau jadi makmum? Tidak imam, tidak makmum. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu isinya qasad, ta'arad, ta'yin. Aku berniat sholat subuh 3 rakaat jadi makmum fardu lillahi ta'ala. Itulah isi Allahu Akbar. Disitulah letak niat. Allahu Akbar. Tapi imam kami pendek aja takbirnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Berarti dia berniatnya sebelum takbir. Saya berniat di dalam takbir, mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Aku sembahyang subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman. 4 ini dipasang dalam takbir.
Allahu Akbar. Imam Masjidil Haram itu pendek aja Pak Ustaz. Allahu Akbar. Dia berniatnya sebelum takbir. Sebelum takbir itu dia ada niat. Nah. Baru takbir pendek. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sesudah takbir berniat. Batal salat. Habis dari situ keluar tengok-tengok handphone langsung Allahu Akbar. Semeng zuhur apa asar ya? Zuhur saya lah. Karena arti niat adalah al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Dia mesti seiring dengan perbuatan. Tak boleh perbuatannya dulu baru niatnya belakangan, tak boleh. Seiring. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut menyebut, telinga mendengar, hati mengingat, pikiran sadar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Makanya Nabi itu sholat zuhur asar mulutnya bergerak. Nama sahabat Nabi yang menengok itu namanya Khabbab ibnul Arth. Ingat itu, Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya kau pernah nengok Nabi sholat? Pernah. Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak atau tidak? Bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Rahangnya bergoyang, dagunya bergoyang. Ini ada pula orang sholat mulut tak bergerak, diam. Sholat apa itu? Jadi bergeraknya mulut itu membantu kekhusyuan. Nafas juga. Allahu Akbar kabira iftitah itu dibagi 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini ada pula orang sholat dari mulai iftitah, fatihah sampai ayat 1 nafas. Allah 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 subhanakal ma'bud. Fatihah itu kan bisa senapas, Ustaz. Bisa. Yang afdal 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 nafas. Napas saya panjang Pak Ustaz, bisa senapas, buat senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa. Sah. Tapi yang afdal 7 nafas. Amin. Itu membantu kekhusyuan. Mata menengok tempat sujud. Karena kalau mata berkeliaran, ikan belida zakat fitrah orang ini bungkus ikan belida. Ambo kudo lawinya gitu. Itu mata tuh saya. Wow. Jadi setiap gerakan sholat itu bacaannya itu mesti khusyuk. Masa Ustadz bisa sholat
sikit pun tak lalai. Sholat tuh macam bawa motor. Kita bawa motor ini kan kadang selip agak ke kiri, agak ke kanan. Mengantuk bawa motor, naik dia ke trotoar. Fokuskan lagi. Macam nyetir juga. Macam meniti pematang di tengah sawah. Sawah kanan, sawah kiri, tanah yang di atas licin itu namanya pematang. Orang yang meniti itu memikul beras, terpleset naik balik, terpleset naik balik, terpleset. Allahu Akbar kabir. Agak-agak terpleset naik balik. Jangan udah terpleset, jatuh, sempat pula menyemai padi, masuk ke kolam, menangguk-nangguk ikan pula. Cepat dia baliknya. Gitu juga naik motor. Udah agak-agak apa, balik lagi. Udah agak-agak. Begitulah salatnya. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa aduh mulai agak jauh-jauh dia, jauh-jauh. Balikkan lagi. Takbir imam tu membalikkan kita. Udah agak-agak jauh pikir Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, itu dengan mendengar tuh balik dia. Pikiran ini, pikiran kita ini liar dah kemana-mana. Alladzina hum an salatihim sahun. Habis itu wa alladzina hum yura'un. Yura' riya. Riya kawannya sum'ah. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah mendengar-dengarkan. Alhamdulillah tadi malam etikaf sama Ustaz Somad dari jam ini, bukan mau cerita ya, tapi sekedar motivasi aja nih. Dari jam 1 kami tadi malam. Padahal dari jam 1 itu tidur ya. Itu namanya sum'ah. Kalau riya nampakkan. Kalau sholat di kamar sendiri ayat kulhu. Tapi kalau tahiyatul masjid nampak orang Yasin 1 halaman. Nah, itu riya. Riya. Alladzina hum yura'un. Lagi wa yamna'unal ma'un. Tak mau nolong orang. Tak mau mengasihi orang. Kita ini enaknya ditolong atau menolong? Enaknya kita kalau jalan sama orang, dibayarkan orang makan atau membayarkan orang makan? Tergantung. Nah, jadi puncak kenikmatan adalah ketika hati kita senang mengasihi orang makan. Itulah puncak. Bisa dia pula bahagia mengasihi makan orang 1000 porsi berbuka puasa. Kami buka puasa bulan pertengahan Ramadan itu 1000 porsi dikasih orang dari Jawa Timur setiap tahun. Senang dia menengok orang makan. Ada orang tidak pernah mau makan sendiri. Kalau makan pasti ngajak orang. Oh, itu kalau udah sampai ke tingkat itu luar biasa. Mudah-mudahan anak cucu kita dikasih Allah rezeki, bisa dia tak enak makan kalau sendiri, mesti ngajak orang. Ada pula sifat manusia ini, berpikir dia kira-kira siang nih siapa yang ku makan ya. Pagi udah aman, udah makan lontong kawan, tinggal siang sama malam lagi siapa yang mau ku makan ini. Macam mana supaya gaji itu tak berkurang seperak, bertahan dia. Ada juga manusia seperti itu.
bakhil. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Orang beruntung itu yang selamat dari bakhil. Orang bakhil tak mau berzakat walaupun duitnya banyak. Pak, bapak nggak berzakat 2,5%. Nah kan 2,5%, 1.000 perak pun aku tak mau keluar. Kenapa gitu? Karena kalau keluar 1.000 nih 1 miliar itu kan tak cukup. Logika akarnya berpikir selalu kurang. Akhirnya tak mau menolong orang. Wa yamna'unal ma'un. Ibadah apa aja dalam surat Al-Ma'un ini? Ibadah harta, kasih makan. Tadi kata Ustaz Saman ada 4 ibadah ya. Ibadah harta, kasih makan. Ibadah badan, salat khusyuk. Ibadah lisan, zikir. Ibadah hati, menahan atas perbuatan nakal anak yatim. Kok tahu begini malam 21 kita buat. Ini malam 29 pula. Sudah tak ada lagi besok malam etika. Akan datang kita buat malam 21. Entah gara-gara malam 29 ini keluar semua. Mudah-mudahan saudara kita yang bersedekah ini diberikan Allah kelimpahan rezeki, barokah insyaallah. Terakhir Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, kami berikan engkau. Inna a'tainaka, kami berikan engkau. Engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, ada yang mengatakan nama sungai di surga, ada yang mengatakan nama telaga danau di surga, ada yang mengatakan Al-Kautsar nikmat yang besar. Semuanya betul. A, nama sungai. B, nama telaga kolam. C, nikmat yang besar. D, semuanya benar. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah mengasihi engkau nikmat yang besar. Macam mana cara membalasnya? Cara membalasnya 2. Fasholli li rabbika, salat ibadah badan, wanhar ibadah harta, berkurban. Salat kurban. Aku tak ada duit Pak Ustaz, salat. Aku ada duit Pak Ustaz, kurban. Bapak tuh rajin kali berkurban, tiap tahun sapi 100 ekor, tapi tak sembahyang. Sama dengan orang mendirikan masjid dinding Kubah tapi tak ada tiang, hancur. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Aku sudah kasih kau nikmat yang besar, yang ku minta dari kau cuma 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal, orang yang membencimu dialah yang terputus. Abtar, putus, tak punya anak keturunan. Kata mereka Muhammad tak punya keturunan, Muhammad tak punya keturunan. Dibantah Allah, inna syani'aka huwal abtar, musuh-musuhmu itulah yang tak punya keturunan. Sekarang tahun berapa? 2024. Ada tak keturunan Nabi Muhammad 2024 nih? Ada. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak 2 laki-laki yang selalu disebut namanya Hasan, Husain. Husain ini punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini punya anak laki-laki namanya
Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim, Ismail Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Ahmad bin Isa ini punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan cucu cicit Alawi ini dikenal dengan Ba'alawi, dengan macam-macam marganya. Ada marganya As-Segab, ada Al-Haddad, ada bin Syihab, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Jufri, ada macam-macam. Salah satu dari keturunan bin Syihab ini datanglah ke Riau. Orang Riau senang menyambut cucu Nabi datang. Tola al-badru alaina, kasihkan anak gadis yang paling cantik, namanya Tengku Embung, anak Sultan Siak. Tengku Embung menikah sama cucu Nabi namanya Habib Usman Syahabuddin. Lahirlah Raja-Raja Siak. Itu maka Raja Siak itu nama pangkalnya Sultan Syarif. Syarif artinya kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah, keturunan Nabi. Nama jalan Sultan Syarif Kasim. Nama kampus Sultan Syarif Kasim. Nama airport, dulu nama airport itu Airport Simpang 3. Diresmikan Gus Dur, berubah namanya menjadi Sultan Syarif Kasim II Airport. Kata Gus Dur dalam kata sambutannya untuk meresmikan airport ini sudah tepat. Mosok nama airport Simpang 3 seperti pangkalan becak. Gus Dur. Oh, jadi keturunan Nabi yang datang ke Riau nih Pak Ustadz. Ya. Di mana kuburnya? Itulah di samping Masjid Raya Pasar Bawah tuh. Aku di Pekanbaru, ini aku lahir Pak Ustadz. Tak tahu aku tuh Pak Ustadz. Pergi lagi situ. Nampak makam Habib Usman Syahabuddin. Di sampingnya makam Tengku Embung, anak Sultan Siak yang nikah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu dialah yang putus keturunannya. Bapak Ibu pernah tak kenalan sama orang? Kenalkan Pak Ustadz, saya ini keturunan Abu Lahab. Pernah? Sekarang betul tak ayat nih? Ada keturunan Nabi sekarang? Habib Rizik Syihab, keturunan Nabi. Habib Bahar bin Semit, keturunan Nabi. Habib Quraisy Baharun, keturunan Nabi. Keturunan Abu Jahal, keturunan Abu Lahab, abtar, putus. Inna atainakal kautsar, kau udah kukasih nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat ini? 2. Fasholli li rabbika wanhar. Musuhmu jangan kau pikirkan. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu dia yang akan terputus. Bunyi ayat ini macam tak sinkron. Kalau sinkron gini bunyinya. Kami sudah memberikan padamu nikmat yang besar. Balaslah nikmat ini dengan sholat dan berkurban. Maafkanlah musuh-musuhmu. Begitu mestinya bunyi ayatnya. Tapi bunyi ayatnya lain. Kami sudah berikan padamu nikmat yang besar. Sholatlah dan berkurban. Musuhmu dialah yang akan terputus. Tak ada kita disuruh ngurus musuh kita. Tak ada Allah nyuruh musuhmu kau sabar menghadapi mereka ya. Tak ada. Musuhmu tak perlu kau pikirkan karena otakmu terlalu mulia untuk memikirkan dia.
musuhmu akan terputus dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau antum punya musuh, ada orang dengki, orang jahat, tak usah antum pikirkan. Yang penting antum urus dua saja, sholat dan berkurban. Sholat ibadah badan, kurban ibadah harta. Zikir, baca Quran, ibadah harta, ibadah. Musuh kau akan hancur dengan sendirinya. Tak usah pikirkan. Kalau kita sibuk memikirkan musuh, sholat tak khusyuk, bersedekah tak mau. Kau kenapa tak bersedekah? Aku tak fokus sekarang Pak Ustadz memikirkan musuh-musuhku yang mengejek di FB ini. Berapa friend kau? 5. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Saya kalau saya pikirkan orang yang menghujat di medsos itu, apa yang dipikirkan? Banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah fasalli li rabbika wanhar. Adapun musuhmu, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang punya musuh-musuh, bagus dibaca ayat ini. Na'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca dalam hati, jangan pula dibuka dia. Huwal abtar. Itulah kaji kita subuh ini. Saya suka membaca surat-surat pendek ini supaya waktu kita pas sholat nanti terasa lebih khusyuk karena paham kita. Oh, ini yang kita bahas kemarin. Li Ilyas Quraisy, Ra'aita dan Inna A'tainakal Kautsar.